Inni la'alamu kalimatan la yaquluha 'abdun inda mautihi illa naffasallahu anhu kurbatahu wa asyraqa launuhu wa ra'a ma yasurruhu wa ma mana'ani an as'alahu anha illa al-qudrata 'alaihi hatta ma ta faqala Umar radhiyallahu inni la'alamuha qala wa ma hiya qala la na'lamu kalimatan hiya a'dhamu min kalimatin amar biha Allahu la ilaha illallah qala fahiya wallahi hiya. Sayyidina Yahya bin Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu meriwayatkan suatu ketika terlihat Talha sedih sekali. Orang-orang bertanya, mengapa kamu sedih sekali? Ia menjawab, sesungguhnya aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku mengetahui sebuah kalimat yang tiada seorang hamba pun yang membacanya pada saat menjelang matinya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan darinya segala penderitaannya dan wajahnya akan bersinar dan ia akan melihat apa yang mengembirakannya. Namun aku tidak mampu bertanya kepada beliau kalimat apakah itu sehingga beliau wafat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku mengetahui kalimat itu. Sayyidina Talha radhiyallahu anhu menyahut dengan gembira, apa itu? Dia berkata, aku tidak mengetahui sebuah kalimat pun yang lebih agung dari kalimat yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk mengucapkannya ketika akan wafat, yaitu la ilaha illallah. Sayyidina Talha radhiyallahu anhu berkata, demi Allah itulah kalimatnya, demi Allah itulah kalimatnya. Hadis riwayat beda melalui hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat dipahami bahwa kalimat thayyibah mengandung nur dan sumber kebahagiaan. Di dalam kitab Al-Munabbihat, Hafiz Ibnu Majar rahmatullah alaih meriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kegelapan itu ada 5 dan lampunya pun ada 5. 1. Cinta dunia adalah kegelapan dan lampunya adalah takwa. 2. Perbuatan dosa adalah kegelapan dan lampunya adalah taubat. 3. Kubur adalah kegelapan dan lampunya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 4. Akhirat adalah kegelapan dan lampunya adalah amal saleh. Yang kelima, sirat adalah kegelapan dan lampunya adalah keyakinan. Rabi'ah al-Adawiyah rahmatullah alaiha adalah seorang wali Allah yang masyhur. Ia terkenal tidak pernah tidur malam dengan sebut salat sepanjang malam. Setelah fajar terbit ia tidur sebentar dan bangun sesaat sebelum salat subuh. Lalu ia sangat menyesal dan memaki dirinya, sampai kapan kamu akan tidur lagi, padahal sudah dekat kuburmu dan di sana kamu akan tidur terus sampai tiup sangkakala. Menjelang ajalnya ia berpesan kepada pelayannya agar mengkafaninya dengan pakaian yang selalu dipakainya untuk salat tahajud. Seraya berpesan, jangan beritahukan kematianku kepada orang lain. Wasiatnya pun dilaksanakan. Lalu pelayannya melihat di dalam mimpi berpakaian sangat indah. Pelayannya bertanya, di manakah kafan buruk yang menutupi jenazahmu? Dia menjawab, kain itu dilipat dan diletakkan bersama amal-amalku. Pelayannya berkata, nasihatilah aku. Dia berkata, berpikirlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, kelak engkau akan dicuri di kuburmu. Tanya? Subhanallah bihamdihi. Kita fadilah zikir tentang ketemuan kalimat tasbihat. Ayat ke-1. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis Islam. Ketika manusia diciptakan, para malaikat mengatakan, kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Quran surat Al-Baqarah. Ayat kedua. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Ketika Allah menampakkan keistimewaan ilmu Nabi Adam alaihi salam kepada para malaikat mengatakan, maha suci engkau, tiada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran surat Al-Baqarah. Ayat ketiga. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah pada waktu petang dan pagi hari. Quran surat Al-Imran.
Ayat keempat, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang berakal yang setiap saat sibuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memikirkan kekuasaannya, mereka berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, namun penuh dengan hikmah. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa penyiksa. Quran surat Al-Imran. Ayat kelima, subhanahu ayyakuna lahu waladun. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Quran surat An-Nisa. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Pada hari kiamat ketika Nabi Isa alaihissalam ditanya tentang ajaran bahwa Tuhan itu tiga, apakah kamu mengajarkan ajaran itu? Nabi Isa alaihissalam menjawab, Maha suci Engkau dari segala sekutu dan dari segala kekurangan. Bagaimana mungkin aku mengatakan sesuatu yang tidak aku berhak sama sekali untuk mengatakannya? Quran surat Al-Maidah. Subhanahu wa ta'ala amma yusifun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang dikatakan oleh mereka orang-orang kafir, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai anak atau mempunyai sekutu atau sifat-sifat yang lain yang tidak sesuai dengan keturunannya. Quran surat Al-An'am ayat ke-8. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan nurnya di Gunung Tur, maka Nabi Musa alaihissalam jatuh pingsan. Maka setelah Nabi Musa sadar dari pingsan, dia berkata, Maha suci Engkau, aku bertobat padamu dan aku orang yang pertama beriman. Surat Al-A'raf ayat ke-9. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang berada di sisi Allah tidak menyombongkan diri dari menyembahnya, dan mereka mensucikannya dan hanya kepadanya lah mereka bersujud. Quran surat Al-A'raf. Beda, para ahli tasawuf menulis bahwa disebutkan terlebih dahulu lafaz la yastakbiruna, mereka tidak menyombongkan diri, mengandung maksud bahwa menghilangkan sifat takabur adalah sarana mencapai hakikat ibadah. Jika kita mempunyai sifat takabur, ibadah tidak akan sempurna. Ayat ke-10. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci dia dari apa-apa yang mereka orang-orang kafir sekutukan. Surat At-Taubah ayat ke-11. Da'wahum fiha subhanallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan mereka di surga di dalamnya adalah subhanallahumma, maha suci Engkau ya Allah, dan salam terhormatan mereka ialah assalamualaikum, dan penutup doa mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat ke-12. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa-apa yang mereka orang-orang kafir sekutukan. Surat Yunus ayat ke-13. Qalu takhadallahu waladan subhanahu wal ghani. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah dialah yang tidak berhajat pada siapapun. Surat Yunus. Boy, Cantik aja. Jadi dah salat ke? ya, benar. Oh, dah gerak-gerak. Oh. Tak, Dalam salat, khusyuk dalam duduk dalam salat. Larangan bergerak-gerak dalam salat. Hadis 6. An Ummi Rumana walidati Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'ani Abu Bakr as-Siddiq atamayyalu fi salati fazajarani zajaratan qiltu an sarifu min salati qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum fi salati falyuskin atrafahu la yatamayyal tamayyulal yahudi fa inna sukunal atrafi fi salati min tamamis salat.
dari Sayyidatina Ummu Ruman radhiyallahu anha, ibunda Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihatku bergerak-gerak ketika salat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menghadikku dengan keras sehingga hampir saja aku membatalkan salatku karena takut. Dia berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang berdiri salat, hendaklah menenangkan seluruh anggota badannya. Jangan bergerak seperti orang Yahudi, sebab tenangnya seluruh anggota badan ketika salat termasuk kesempurnaan salat. Hadis surat Hakim Tirmidzi. Faidah. Ulangin lagi. Hah? Ulangin. Ulangin. Ya, ulangin. Ya, ulangin. Iya, ulangin. Kenapa kecil? Dari Sayyidatina Ummu Ruman radhiyallahu anha, ibunda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihatku bergerak ketika salat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menghardikku dengan keras sehingga hampir saja aku membatalkan salatku karena takut. Ia berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang berdiri salat, hendaknya menenangkan seluruh anggota badannya. Jangan bergerak-gerak seperti orang Yahudi, sebab tenangnya seluruh anggota badan ketika salat termasuk kesempurnaan salat. Hadis Hakim. Faedah, masalah tumakninah dalam salat telah banyak diriwayatkan dalam hadis. Biasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang ke arah langit, menunggu malaikat pembawa wahyu. Jika seseorang menunggu sesuatu, pandangannya akan tertuju ke arah sesuatu itu. Oleh karena itu, pandangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang tertuju ke atas ketika salat, namun ketika turun ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, sesungguhnya beruntunglah orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Surat Al-Mu'minun. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengarahkan pandangannya ke bawah. Banyak riwayat yang menyebutkan sebelum turun ayat di atas, para sahabat radhiyallahu anhum biasa memandang ke sana kemari dalam salatnya. Akan tetapi setelah turun ayat di atas, pandangan para sahabat radhiyallahu anhum tidak ke sana kemari lagi. Mengenai ayat di atas, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, jika para sahabat radhiyallahu anhum berdiri salat, maka pandangannya mereka tidak ke sana kemari. Mereka sangat berkonsentrasi dalam salat. Pandangan mereka selalu tertuju ke tempat sujud. Mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kepada mereka. Suatu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ditanya oleh seseorang, apakah khusyuk itu? Ia menjawab, khusyuk itu di dalam hati. Maksudnya ketawajjuhan hati di dalam salat. Termasuk khusyuk ialah pikiran tidak tertuju kepada hal-hal lain. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, orang yang khusyuk adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang menenangkan seluruh anggota badannya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari khusyuk yang munafik. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, ya Rasulullah, apakah khusyuk yang munafik itu? Beliau menjawab, zahirnya terlihat khusyuk tetapi hatinya tidak khusyuk. Dalam hal ini Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khusyuk yang munafik ialah secara zahir terlihat khusyuk namun hatinya tidak khusyuk. Syekh Qatadah rahmatullah alaih berkata, hati yang khusyuk ialah hati yang takut pada Allah Subhanahu wa taala serta pandangan mata selalu ke bawah. Pernah suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang salat sambil mengelus-ngelus janggutnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika hatinya khusyuk maka seluruh anggota tubuhnya akan diam. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya, bagaimanakah orang memandang ke sana kemari dalam salat? Beliau bersabda, itu adalah penyerobotan setan dalam salat seseorang. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa biasa memandang ke atas dalam salatnya, hendaknya ia menghentikan kebiasaan itu. Jika tidak, apakah ia kalau Allah Subhanahu wa taala membutakan pandangannya? Banyak riwayat dari para sahabat radhiyallahu anhum dan para tabi'in rahmatullah alaihim yang menyatakan bahwa khusyuk adalah tenangnya seluruh anggota tubuh dalam salat. Masih banyak sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat yang berbeda menyebutkan salatlah kamu seolah-olah ini salat yang terakhir dalam hidupmu. Dia
saya dulu lah mungkin. Ya, nanti dulu. Aku ikut aja sih. Betul ya. Ada isa mana ada. Awak ada kiri dan juga. Kok sakit enggak kan? Hah? Kok lama? Lama ya. Masa lalu kan. 12.000 keutamaan dalam salat. Para ahli tasawuf mengatakan bahwa ada 12.000 keutamaan dalam salat yang disimpan Allah Subhanahu wa taala dalam 12 perkara. 12 perkara itu penting sekali untuk dijaga supaya salat menjadi sempurna dan kita mendapatkan faedah yang penuh darinya. 12 perkara itu sebagai berikut. 1. Ilmu. Sabda baginda Nabi SAW, amal yang sedikit tetapi dilakukan dengan ilmu lebih baik daripada amal yang banyak tanpa ilmu. 2. Wudu. 3. Pakaian. 4. Waktu. 5. Menghadap kiblat. 6. Niat. 7. Membaca takbir pertama, takbiratul ihram. 8. Berdiri membaca Al-Quran. 9. Membaca Al-Quran. 10. Rukuk. 11. Sujud. Dan 12. Duduk dalam tahiyat. Penyempurnaannya adalah ikhlas. Dari ke-12 perkara itu setiap perkara memiliki 3 bagian penting, yaitu sebagai berikut. 1. Ilmu. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Mengetahui yang fardu, rukun, yang sunnah secara jelas. Mengetahui jumlah fardu, rukun dan sunnah dalam wudu dan salat. Mengetahui cara menghadapi tipu daya setan dalam salat. 2. Wudu. Terdapat 3 perkara yang harus diperhatikan. Sebagaimana kita membersihkan anggota wudu, hendaknya kita membersihkan hati dari iri dan dengki. Menjaga anggota badan kita dari perbuatan dosa. Jangan terlalu banyak atau jangan terlalu sedikit dalam menggunakan air. 3. Pakaian. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Diperoleh dengan cara yang halal, suci dari najis, sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah SAW, yaitu tidak melebihi mata kaki dan tidak menunjukkan kesombongan. 4. Waktu. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Memperhatikan posisi matahari, bintang-bintang dan lain-lain supaya mengetahui waktu yang tepat pada zaman kini, sebagai gantinya adalah jam. Kedua, memperhatikan azan. 3. Hati senantiasa memikirkan waktu sholat jangan sampai terlewat tanpa disadari. 5. Menghadap kiblat. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, secara zahir badan menghadap kiblat. Kedua, hati menghadap Allah Subhanahu wa taala sebab dialah kiblat bagi hati. 3. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hadap. Yang keenam, niat. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, sadar akan salat, apa yang akan dikerjakan. Yang kedua, berdiri di hadapan Allah dengan merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan hati kita. 7. Takbiratul ihram. Ada 3 perkara yang harus diperhatikan. Yang pertama, melafazkan takbir dengan benar. Yang kedua, mengangkat tangan sampai ke telinga sebagai isyarat bahwa kita membuang ke belakang apa saja selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati ketika mengucapkan takbir Allahu Akbar. Yang kedelapan, qiyam, berdiri. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pandangan selalu tertuju ke tempat sujud. Yang kedua, betul-betul merasa sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan memperdulikan urusan orang lain. Perumpamaan orang yang perhatiannya ke sana sini di dalam salat adalah seperti orang yang bersusah payah memohon kepada para pendekar istana untuk dapat menghadap raja, namun ketika ia berada di hadapan raja dan raja memberikan perhatian padanya, ia malah melihat ke sana kemari. Bagaimana mungkin raja akan memperhatikannya? Yang 9, qiraat, bacaan Al-Quran. Ada 3 perkara yang harus diperhatikan. Yang pertama, membaca dengan tartil dan tajwid yang benar. Yang kedua, merenungkan maknanya. Yang ketiga, berusaha mengamalkan apa yang telah dibaca. Yang 10, rukuk. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, meluruskan punggung ketika rukuk, tidak terlalu ke bawah dan terlalu ke atas. Para ulama mengatakan bahwa 3 anggota badan, yaitu kepala, punggung dan pinggul, hendaklah lurus dan rata. Kedua, membuka jari-jari tangan agar memegang lutut dengan kokoh. Yang ketiga, membaca tasbih dengan penuh rasa taklim. 11. Sujud. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, letak tangan sejajar dengan telinga. Yang kedua, menegakkan siku-siku tangan.
Yang ketiga, membaca tasbih dengan penuh rasa takzim. 12. Qa'dah atau duduk, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, menegakkan telapak kaki kanan dan menduduki telapak kaki kiri. 2. Membaca doa tasyahud dengan meresapinya, karena di dalamnya mengandung salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terdapat doa untuk saudara-saudara muslim dan para malaikat. Yang ketiga, ketika mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, diniatkan untuk memberi salam kepada seluruh manusia yang ada di kanannya dan seluruh manusia yang ada di kirinya. Yang ke-13, ikhlas, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, salat semata-mata untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyadari bahwa salat kita adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengharapkan pahala. Terjemahan dan maksud puji-pujian. Pada hakikatnya salat mengandung kebaikan dan keberkahan yang besar. Setiap bacaan dalam salat menunjukkan pujian terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa yang pertama tadi, doa iftitah, terdapat banyak keutamaan. Subhanakallahumma, wahai Allah, kami memuji kesucianmu yang bersih dari segala aib dan jauh dari segala kekurangan. Wabihamdika, segala pujian dan sanjungan hanyalah milikmu dan layak. Tabarakasmuka, namamu penuh berkah sehingga dimanapun terdapat namamu pasti di situ ada keberkahan. Wa ta'ala jadduka, kemuliaanmu begitu tinggi, keagunganmu tidak ada menandingi. Wala ilaha ghairuka, tidak ada yang berhak disembah selain Engkau, atau tiada zat yang patut disembah selain Engkau. Begitu pula dalam rukuk kita membaca Subhana Rabbiyal Azim, Rabbku yang maha agung, agung suci dari segala aib. Di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala kita menampakkan segala kelemahan dan ketidakberdayaan kita. Mendongak adalah tanda keangkuhan, sedangkan menunduk ialah ikrar bahwa kita siap menjadi hamba-Nya yang taat. Dalam rukuk kita berjanji dalam hati, di hadapan sebuah perintahmu, ya Allah, aku akan menaatimu dan aku akan menjunjung tinggi semua perintahmu. Tubuhku yang penuh dosa ini hadir, ya Allah, aku bersembuh di hadirat-Mu. Engkau maha besar di hadapan kebesaran-Mu. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Salah. Kutundukkan kepalaku. Demikian pula dalam doa sujud subhanallah, aku mengakui dengan kemahasucian Allah dan kemahasucian Allah dari segala aib. Di hadipannya kita syukurkan di atas tanah mata badan kita yang paling mulia, yaitu kepala beserta mata tubuh yang kita cintai, mata, telinga, hidung dan mulut. Sekarang kita berikrar, ya Allah, di hadapan-Mu aku syukurkan anggota badanku yang paling mulia, yang paling aku cintai, karena aku mengharap karunia dan kasih sayang-Mu semata. Berdiri dengan penuh hadap dan tangan bersedekap di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menampakkan kelemahan kita di hadapannya, kemudian meningkat lagi dengan membukukan kepala saat rukuk dan meningkat lagi dengan sujud, meletakkan hidung dan kepala kita di bumi, kita merendahkan diri di hadapannya. Begitulah bentuk salat sebenarnya yang akan membawa diri kita menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahimnya memberikan taufik kepadaku dan seluruh umat Islam untuk dapat mengenalnya. Alhamdulillah telah kita baca satu hadis dari kitab Al-Rahman. InsyaAllah kita lihat amalan kita. Allah jadi semoga Allah maafkan asyhadu an la ilaha illallah. Cik Gi, awak sembahyang. Mesti sembahyang kan? Kadang ada kalau tahu awak buka. Semas mau kue lo. Semas mau kue lo. Kadang enggak sudah sembahyang kita katakan bu kan. Kalau aku lah lagi, kalau lagi jaga Quran deh, pakai cara salat baca dulu. Bismillah. Yuk, salah karena kita kajian, karena berjumpa, kan? Kalau di WC, dia kan buat tapi gua kira tapi barang 20 atau Yang penting kalau kecil secara yang pertama itu yakin. Kecil secara kan bukan WC misalnya. Sampai mandi. Jadi kan, aduh baju kono kejat dua. Nah, tapi kan di lantai WC-nya nggak dia nolnya dong, di pasnya dong. Jadi kino
baju kau najis itu nak dipakainya tak salah. Katanya kamu yakin itu najis kecil Ustaz? Ya Ustaz kan? Orangnya mandi itu. Orang kan mandi ya dia kan mengalir. Tuh mengalir itu kan hilang najisnya. Itu kan najis lah. Tidak ada sesuatu aku. Kenapa? Kayo kerap kalau ada sesuatu, wala pian juga semua. Terbuka sama aku. Kuluhan. Oh kan jam tegak, enggak. Nah, ketika ada di luar kan dua kali apa dua kali kesesat deh. Itu kali kisah terus sama aku pun tak ada tidak dulu kan. Terus sama aku lah hari dia pernah enggak bisa juga sama terus sama kalau semua was lah suka Mas, Was-was nak lihat lah. Was-was tu sifat setan ni nya. jadi kalau sudah dulu pakai sila satu lagi itu pakai situ Ni mungkin. Yakin. No, was-was tu sifat setan orang. Jangan nak budak orang. Itu lagu kan, ulang. dia cuci boleh tapi ada sudah nak suci ada masih ada pakai tidak semua itu dia. Kebaikan kepada orang. Malam pulang malam. Apa? Kamu dosa ya. Semuanya datang tu macam enggak. Jangan bersamaan. Aman. Itu dah jelek, mana jelek. Betul lah. Betul deh. Sau je tidak. Sáu mươi. SWT ya. Susah kat bawah. Susah. Zaman dimiliki. Kami tu tapi kita lipat dua tu. Saya persiap. Persiap macam tu. Cik Ustaz kan dia dalam solatnya lah siap lu tak lim dah sampai ya. yang mengenai mata kan biko akan dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia tidak demikian. Bahwa Dan lo yang itu. Ya. Aku boleh minta ini. Kok di mana? Saya beli kok. Penuh. Mau Tak benar. Saya. eh? Saya tu. Ini goreng Ah, kau. wis ku duduk, wis ku. Kalau lah nak misal minyak, Ya. Tidak. Macam aku lah misal minyak kan. Boy, soalan dulu dengan berapa ya? Dia dulu tak. Bukan itu. Membagian ibu beliau. Jangan gaji. Macam bagian dulu dalam apa? Macam halnya. ya. 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 Lihatlah ni ya. Dia nak kena kelasannya dia. Ya, kena kelasannya. Kau nampak tak? Mas kalau jenak. Mas kalau jenak. Ano ndo? Waktu sudah bukan baru kan?
Pariaman. Batu-batu Marawan. Ini alhamdulillah siap taklim di kantor. Merah kan jadi Ini ustaz nih. Ini ustaz nih. Azan kan? Azan orang merah nih. Semayang di Maraga, gitu. Keren, anak-anak, gitu. Keren. Kamu nak ke anihan. Tuh. Masuk sini luas. Masuk sini itu tinggi mana keluar sini. Wah, tiga kali usia tu tadi kan. Pasti sah kali usia. Awak ditadikin nakarin longsor katipu gampul kan? Pasti kan orang usia tu. Mulai dari Malawak tu kan sampai tadi gitu. Enggak siang malam ada siang. Ya. Ya. Sebelum ngapu, sebelum ngapu. Sebelum pulang kan. Rupa sebulan tu hancur tadi tu. Padahal 5 arti orang ada mati, nak ketipu. Haram tu. Ya. 5 arti. Pas kan acara nanti ya. Ya. Sakampung mana? Sekampung. Apa ya itu tulisan Iya, baik. tim relawan? Ah. Wah, 5 hari sini ada pas kampung tu. Relawan kan pemuda Sekamba mengirim nama sekolah. Si Iki bayar Ya. Mulai hari sini. Ini ustadznya nih. Ini ustadz. Saking hebatnya ras nanti dan dia kan tenda PPSK ada senada pemuda ras Sekamba. Dia pagi tu, mandi tu, kalau tengah iya. Ada mak senang tu lah masak tu. Lah masak tu, balia ke tenda dia. Lah sedio tu nasi goreng. Goreng-gorengan dia makan nak. Wah itu pagi siang tu saya mandi antara boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.